Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ini video kesekian yang gue bikin hari ini. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar yang menurut gue cukup mengejutkan. Oke, gue ambil dari The Guardian ini. Salah satu contohnya adalah Marko Arnautovic yang dikaitkan dengan Manchester United. Wow, kabarnya Manchester United mempertimbangkan 10 juta untuk bisa 10 juta pounds ya, untuk bisa mendatangkan Marko Arnautovic. Ini juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano yang mengatakan kalau saudara dari Marko Arnautovic, Daniel, mengenai proposal dari Manchester United mengatakan, ya betul ada sebuah klub yang melakukan penawaran ya. Klub ini adalah klub yang sangat terkenal, tapi dia tidak menyebut secara spesifik Manchester United. Dia juga mengatakan dia sedang ada kontak dengan Bolonya untuk melihat apakah ini bisa terjadi atau tidak. Dikabarkan kalau opening bid, pembukaannya, tawaran pembuka senilai 9 juta euro, 9 atau 10 juta euro ini telah ditolak oleh Bolonya. Kabar ini menurut gue cukup mengagetkan karena sebelumnya Erik ten Hag mengatakan kan dia memang butuh pemain depan. Itu sudah dikatakan dari pertama kali ketika dia melakukan wawancara interview ketika dia datang ke Manchester United. Sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Nama-nama yang sempat dikaitkan, Anthony sekarang sudah 100 juta dengan Ajax, Manchester United tidak akan melanjutkan. Benjamin Sesko ya kan, yang dalam seminggu terakhir ini cukup kencang beritanya, 55 juta, kabarnya demikian, 19 tahun, pemain Slovenia yang sekarang bermain di Salzburg ya, Red Bull Salzburg, diminati juga oleh tim-tim lain selain Manchester United, ada Chelsea, Paris Saint-Germain, bahkan Red Bull Leipzig juga. Masih belum pasti, kabarnya belum jelas juga. Walaupun dikabarkan dalam beberapa hari ke depan ini akan ada keputusannya. Manchester United saat ini keadaannya di lini depan tidak bagus. Melihat pertandingan menghadapi Brighton, sempat bermain dengan false nine, tidak berhasil. Cristiano Ronaldo masih belum bisa tune in, kondisinya masih belum siap. Anthony Martial cedera. Butuh kualitas ya, dan juga kedalaman squad untuk lini depan. Nah, Marko Arnautovic, gua kaget. Lalu gua lihat ketika bermain di Bolonya seperti apa. Ini heat maps-nya. Ternyata dia memang betul bermain di lini depan. Pemain ini ketika bermain di West Ham cukup bagus. Bermain di timnas Austria juga cukup bagus. Pemain yang menurut gue tipe fighter. Ngeyel kalau bermain ya. Ya ngeyel tuh bahasa Jawa artinya apa? Ya dia tidak mau kalah begitu ya. Tipe pemain cepat. Tekniknya juga tinggi. Di kotak penalti cukup berbahaya. Cukup mengancam ya kan. Pergerakan dengan dan tanpa bola menurut gue juga cukup bagus. Jadi ya dia punya kualitas begitu ya. Mungkin bukan kualitas yang tier satunya ya, atau yang benar-benar top striker katakanlah demikian, tapi termasuk striker yang bagus lah. Ini profilnya 33 tahun, pemain Austria yang ternyata bisa bermain dengan kaki kanan maupun kaki kiri, artinya kaki terkuatnya ya. 192 cm cukup tinggi. Penyerang, gue lihat tentu saja dia saat ini membela Bolonya. Di musim lalu menciptakan 14 gol, cukup bagus di Serie A. Sempat bermain di Shanghai Port di Liga China. Cukup lama bermain di Premier League bersama Stoke City dan juga West Ham. Menurut gue cukup oke di West Ham ini, 10 dan juga 11 gol. Sekali lagi dia tampil cukup tajam sih di West Ham. Menjadi pemain yang berbahaya ya di West Ham untuk pertahanan lawan. Nah, gue cukup kaget, gue masih kaget pada saat itu ketika menerima berita, kok bisa Marko Arnautovic ini, apakah benar atau tidak? Fabrizio Romano mengabarkan iya sepertinya betul, Marko Arnautovic. Terus gue pikir kenapa kok Marko Arnautovic? Iseng-iseng gue coba cari data. Ini adalah Erik ten Hag, sekarang melatih Manchester United. Di tahun 2006 sampai dengan 2009 dia ini bekerja sebagai asistennya Steve McLaren di FC Twente Enschede, Belanda di Eredivisie. Gua lihat, ini adalah Steve McLaren. Dari tahun 2008 sampai dengan 2010, manajer FC Twente, memberikan gelar juara pertama Eredivisie ke FC Twente kalau tidak salah.
Berarti dari tahun 2009 sampai dengan 2008 sampai dengan 2009, momentum inilah di mana Erik ten Hag bekerja sebagai asistennya Steve McLaren di FC Twente. Yang menarik adalah data selanjutnya. Di tahun 2008-2009, Marko Arnautovic bermain di, ya betul, FC Twente Enschede. Masih muda tentunya, 27 kali bermain, 12 gol diciptakan di Eredivisie. Luar biasa. Nah, ini ternyata benang merahnya. FC Twente Enschede, di mana ketiganya pernah bekerja secara bersama. Erik ten Hag sebagai asisten manajer, Steve McLaren sebagai manajernya, Marko Arnautovic sebagai pemain depannya. Walaupun bukan pemain depan yang utama, karena ada striker Swiss kalau tidak salah namanya Blaise Nkoufo, bomber yang cukup berbahaya di lini depan FC Twente. Marko Arnautovic lebih berposisi sebagai penyerang sayap kalau tidak salah, di daerah kiri kalau tidak salah ringan amatiran. Nah, balik lagi ke Marko Arnautovic. Gua melihat inilah yang menjadi salah satu ciri dari Erik ten Hag, di mana dia hanya ingin mengambil pemain yang dia sudah ketahui, ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mungkin pernah bekerja sama di klub sebelumnya. Secara tidak langsung, Tyrell Malacia contohnya. Dia tidak pernah bekerja langsung bersama Erik ten Hag, tapi sebagai pemain Feyenoord, pemain inti Feyenoord, hampir setiap musim, setiap tahun 2 kali minimal menghadapi Ajax, ya kan, di kompetisi Eredivisie. Belum kalau mereka ketemu di KNVB Beker Cup contohnya. Erik ten Hag tahu betul, menyaksikan betul pemain ini, Tyrell Malacia. Oleh karena itulah dia teryakinkan, diambillah ke Manchester United, direkomendasikan lalu didatangkan ke Manchester United. Lisandro Martinez tentu saja bermain bersama di Ajax. Christian Eriksen pernah berlatih di Ajax sebelum dia ke Brentford. Nah, sekarang dia ingin mendatangkan Marko Arnautovic yang memang sudah lampau sih ya. Tapi ya mereka pernah bekerja sama. Datanya pasti punya Erik ten Hag ya. Dia namanya sudah pernah bekerja sama. Kan tentunya banyak perubahan, tapi satu sama yang lain ini kan sudah saling mengetahui. Marko Arnautovic, Erik ten Hag, dan juga Steve McLaren. Nah, kenapa kok Marko Arnautovic? Apakah karena unsur perkenalan saja, sudah tahu, bukan perkenalan, sudah tahu, sudah paham, itu satu faktor. Faktor nomor 2, Manchester United membutuhkan pemain depan yang cukup urgent menurut gue. Cristiano Ronaldo masih belum bisa tune in, fisiknya, gaya permainannya, sistem juga kan masih belum bisa 100% nyetel dengan Manchester United. Pun juga saganya, ini kan masih belum 100% berakhir. Bursa transfer masih belum ditutup. Sekarang memang masih bisa bermain. Kemarin bermain maksud gue dengan menghadapi Brighton. Atau mungkin selanjutnya menghadapi Brentford dan lain-lain. Tapi bukan tidak mungkin sebelum bursa ditutup nanti ya, di akhir Agustus, awal September. Sebelum awal September maksud gue, ada penawaran yang masuk. Dia cabut ke klub itu. Itu masih bisa saja terjadi. Kalaupun demikian, Manchester United tentu saja butuh backup striker. Tapi yang jelas saat ini dengan cederanya Martial ya, Anthony Martial, ini menjadi sangat urgent bagi Manchester United memiliki striker. Terlihat menghadapi Brighton, false nine tidak bekerja cukup bagus. Berbeda dengan babak kedua ketika striker dimainkan ya kan, 4-2-3-1 dengan striker betul, striker murni katakanlah demikian sebagai ujung tombak, bermain lebih bagus daripada babak kedua yang memainkan false nine. Banyak kesalahan di sana. Nah, Marko Arnautovic didatangkan karena urgent lini depan dan peluang untuk adanya drama saga ya, transfer nggak cukup besar. Beda dengan Benjamin Sesko, di mana masih ada saingan tim-tim lain ya kan. Frenkie de Jong walaupun bukan striker, tapi paling tidak lihat dramanya masih belum jelas gimana ini akan berakhir ya kan. Sementara Marko Arnautovic sepertinya tidak akan keras, tidak akan ribet katakanlah demikian proses untuk mendatangkannya. Oke, tawaran pertama 9-10 juta ditolak. Apakah akan diajukan 11, 12, 13 begitu ya? Yang menurut gue sih dengan amatiran mungkin nggak sampai 15 juta sih mungkin, atau paling mentok 15 juta untuk pemain berusia 33 tahun bermain di Bolonya. Mungkin bisa didapatkan artinya bisa didatangkan oleh Manchester United ya. Jadi ada 2 faktor. Satu, tentu saja Erik ten Hag sudah mengetahui pemain ini, Steve McLaren juga pun demikian, jadi tidak sembarangan. Dan ini kan yang selalu dikatakan oleh Erik ten Hag,
Tidak penting mendatangkan pemain, yang penting adalah mendatangkan pemain yang tepat. Menurut siapa tepat? Menurut Erik ten Hag. Bagaimana bisa mengetahuinya? Ya dia sudah tahu betul pemainnya. Itu nomor satu. Sudah paham Erik ten Hag ya. Gua asumsikan demikian dengan Arnautovic. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, nggak ribet mendatangkannya. Sehingga bisa datang secepatnya karena Manchester United butuh urgent posisi pemain depan. Tapi ya masih belum ada update selanjutnya nih apakah berhasil atau tidak. Insya Allah nanti kalau ada update-nya akan gue kabarkan lagi. Tapi kurang lebih ringan amatiran ala gue, analisa gue kenapa kok Marco Arnautovic itu tadi dua faktor itu. Satu, Erik ten Hag sudah tahu pemainnya, sudah pernah bekerja sama. Steve McLaren pun juga demikian. Nomor dua, nggak ribet proses mendatangkannya. Mungkin ya, mudah-mudahan demikian. Dan gue tentu saja punya pertimbangan sendiri tentang Marco Arnautovic. Bagaimana gue melihat skillnya memang bagus, oke, walaupun gue nggak begitu serak 100%. Tapi kalau seandainya kan menir Erik atau Erik ten Hag menurut dia pemain ini tepat untuk Manchester United, in Erik ten Hag I trust. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang kabar Marco Arnautovic ini? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.